الغمامات أن سائرة تقيه حروة سن الهجير حمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'il akhirati qara'a fir rak'atainil akhirataini tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam mim tanzil as-sajadah katabalahu ka arba'i raka'atin min lailatul qadri ila akhirih. Nah, para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu masih berbicara tentang ba'diyah Isya. Kemarin dianjurkan untuk sholat ba'diyah Isyanya 4 rakaat. Rakaat pertama dia baca setelah Fatihah surahnya As-Sajadah Alif Lam Mim Tanzil yang ada sujud tilawahnya 30 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua setelah Fatihah dianjurkan surahnya Tabarakalladzi biyadihil mulk sama 30 ayat. Lalu di rakaat ketiga dia baca kemarin surahnya daripada surah Yasin atau dia baca di rakaat keempat surahnya Ad-Dukhan. Ya, itu bisa 15 menitan sembahyang ba'diyah Isya kalau dia pakai surahnya itu. Ba'diyah Isyanya 4 rakaat. Nah, apa fadilahnya? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'il akhirah qara'a fir rak'atainil akhirataini tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzil as-sajdah katabalahu ka arba'i raka'atin min lailatul qadri. Barang siapa orang yang sembahyang 4 rakaat kemudian setelah daripada sembahyang Isya yang akhir, siapa orang ba'diyah Isyanya 4 rakaat, padahal ia orang itu membaca di dalam 2 rakaat yang pertama itu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat pertamanya kuliah riwayat ini. Jadi ba'diyah Isyanya 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah kuliah, rakaat kedua setelah Fatihah kulhu. Ya ini mah kelas kita ini ya, surah langganan kita.
tetapi ia baca pula di dalam 2 rakaat yang kemudian, kalau dia mau bikin 4 rakaat berarti di rakaat ketiga, ya 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau dia bikin 4 rakaat 2 kali salam, dia bangun lagi tuh, dia takbir lagi. Rakaat yang ketiga setelah Fatihah dia baca surah akan tabarakalladzi biyadihil mulku dan alif lam mim tanzil as-sajdah. Dibaca itu tuh 4 surah. Jadi siapa orang kata Nabi yang dia isanya 4 surah itu dia baca. Rakaat pertama habis Fatihah kuliah, habis rakaat kedua habis Fatihah kulhu. Lanjut lagi 2 rakaat atau dia mau gabung boleh. Rakaat pertama habis Fatihah dia baca surah Tabarok, rakaat kedua dia baca surah As-Sajdah. Apa fadilahnya? Niscaya disuratkan, ditulis baginya, bagi orang yang ngerjain begitu, seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Seakan-akan dia ngerjain ibadah 4 rakaat yang berbetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang kata Quran, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kan jumpain Lailatul Qadar itu cuma di malam Ramadan aja. Ya, sebab ya ayatnya begitu. Tapi ada orang yang bisa dapetin malam Lailatul Qadar tiap malam. Bagaimana caranya? Isya ba'diyahnya dikerjain 4 rakaat. Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Habis itu tabarok, habis itu alif lam mim as-sajadah. Pegang begini boleh. Allahu akbar waladhdallin amin tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita mau kebet boleh begitu kita kebet. Ya wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata, terus selesai ruku biasa sujud. Buka lagi dah tuh alif lam mim ad-dukhannya. Ya surah surah apa tadi? Alif lam mim sajadah. Alif lam mim tanzil. Buka lagi nanti tuh. Ya itu boleh aja begitu ya bagi orang-orang yang tidak hafal. Hmm. Bisa bakal gitu kira-kira itu. Berat juga itu tabarok sama alif lam mim tanzil. Ya, alif lam mim tanzil itu juz keberapa dia ada ayat sajadahnya nanti begitu. Boleh pegang begini boleh. Ya boleh ngamalin seumur hidup mah sekali boleh. Jangan sampai enggak sama sekali ngamalin boleh ya. Itu fadilahnya. Seakan-akan dia ngerjain sembahyang 4 rakaat bermalam malam itu malam Lailatul Qadar. Demikianlah hamba nukil, pengarang menukil hadis ini daripada kitab yang bernama Iqazul Qawabil Littaqarrubi bin Nawafil, karangan As-Sayyidi Asy-Syaikh Ibrahim Al-Kurdi rahimahullahu taala. Itu hadis ada di dalam kitab Iqazul Qawabil Littaqarrubi bin Nawafil, karangan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kurdi. Nah itu. Jadi pengen kita tiap malam dapat ya, pahala seakan-akan kita malam itu malam Lailatul Qadar. Ya kerjain itu. Habis bang dia Isa, Fatihah kuliah, Fatihah kulhu. Lanjut Fatihah tabarok, Fatihah alif lam mim as-sajadah. Pahalanya seperti orang sholat di malam Lailatul Qadar. Ya, kayak orang pengen dapat pahala haji dan umroh itu kan ya rada-rada susah kalau kita nggak punya harta, susah untuk ke sana berangkat haji berangkat umroh. Tapi ada ibadah yang pahala kalau kita ngerjain itu bisa dapat pahala haji dan umroh. Habis subuh kemarin udah kita bahas jangan pulang lagi sampai waktu isyraq. Mau ngapain aja boleh, mau baca Quran kayak mau zikir, mau salawat, mau istighfar. Yang penting dari habis subuh jangan pulang sampai waktu isyraq. Itu pahalanya kahajjin wa umratin tammatin tammatin tammatin. Seperti pahala orang yang haji umrah sempurna sempurna sempurna. Nah begitu juga kita pengen dapetin pahala yang berbetulan malam itu Lailatul Qadar. Bagaimana caranya itu? Bang dia Isa 4 rakaat dengan surah-surah yang tadi. Yang kadang-kadang kita nih Ramadan ini di awal doang ya kencengnya ya. Ntar aja dah 15 apa Ramadan kesonoin udah mulai-mulai kendor. Ya udah mulai-mulai sepi itu yang namanya masjid, yang namanya musola. Padahal kalau kita melihat ke Mekah dan Madinah bagaimana semakin akhir itu Ramadan, justru mereka di sana semakin ramai karena berburu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini khususiat buat umat Nabi Muhammad saja. Umat lain gak ada Lailatul Qadar. Kenapa kita dikasih Lailatul Qadar oleh Allah? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang umurnya paling pendek di antara umur umat lainnya. Karena umurnya pendek, maka amalannya sedikit.
Beda dengan umur umat terdahulu yang umurnya panjang maka amalannya banyak kan. Kita ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun udah dipanggil sama Allah. Karena umurnya dikit, maka dikasih oleh Allah malam Lailatul Qadar. Ya kalau dia beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? Kalau setahun 12. Berapa tahun? 80-an ya, 83, 84, 82 kurang lebih. Gitu. So kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Wa qalluhum may dzalik, dan sedikit sekali orang yang lebih dari umur itu. Umur umat Nabi Muhammad kita tuh segitu, kalau enggak 60 ya 70. Nabi kita saja umurnya 63 tahun. Sehingga kalau orang lebih umur dari Nabi itu namanya bonus kata orang. Ya banyak-banyak bersyukur udah 63 kesonain masih Allah kasih panjang umur, itu namanya satu hadiah dari Allah. Umur Nabi Muhammad saja 63, sehingga kata Nabi, umur umatku tuh nggak jauh, kalau nggak 60 ya 70. Cuman orang yang lebih dari itu sedikit sekali, jarang. Ada di kampung kita tuh udah nyari orang yang 100 tahun tuh susah itu. Jadi kampung saya udah susah nyari orang 100 tahun udah ya. Itu fadilahnya. Kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaihud Diniyah, pengarang Shahibur Ratib ya, Al-Haddad mengatakan wa hafiz ala arba'i raka'atin ba'da salatil isya fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salam arba'un ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadri warraq'atu fi lailatul qadri ta'dilu alfa raq'atin fi ghairiha minal layali. Peliharakan olehmu, jaga olehmu, kata Al-Haddad, ya jangan sampai lepas, istiqomahin atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya. Jadi kata Al-Haddad, kalau bisa menjaga istiqomah, jangan sampai lepas itu ba'diyah isya 4 rakaat. Kenapa? Karena bahwasannya di dalamnya itu, di dalam ngerjain ba'diyah 4 rakaat, kelebihannya yang amat banyak. Banyak fadilahnya, kata Al-Haddad. Jaga itu ba'diyah isya 4 rakaat, istiqomahin jangan sampai lepas ba'diyah isya 4 rakaat. Karena fadilahnya banyak. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, sembahyang 4 rakaat kemudian setelah daripada sembahyang isya itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar. Nah itu pahalanya. Jadi dia sembahyang isanya, dia isanya 4 rakaat. Itu fadilahnya sama seperti orang sembahyang malam, berbetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Dan 1 rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu dia ngerjain serokaat pas berbetulan malam Lailatul Qadar. Itu menempati sama seperti 1000 rakaat di dalam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu. Jadi serokaat di malam Lailatul Qadar itu sama mengerjakan 1000 rakaat di malam-malam lainnya, malam-malam biasa. Berarti kalau 4 rakaat berapa rakaat? 4000 rakaat. Ada yang sanggup ngerjain 4000 rakaat? Nggak ada, angkat tangan kita. Ya, itu fadilahnya. Sehingga bagaimana tidak besar bahwa malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan. Kata Al-Haddad, serokaat aja orang yang sholat di malam Lailatul Qadar seakan-akan dia mengerjakan 1000 rakaat di malam lainnya. Kalau dia ngerjain 4 rakaat dia isya, itu seperti orang sholat pada malam Lailatul Qadar. Berarti kalau satu dibalas 1000, seakan-akan maka 4 rakaat berarti 4000 rakaat di malam lainnya. Pahalanya besar tuh. Kata Al-Hadad, jangan ditinggalin kalau bisa. Wahafiz, jaga olehmu, istiqomahin olehmu. Ya jangan sampai kau lepas dia isanya 4 rakaat. Seperti orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Orang yang sholat serokaat malam Lailatul Qadar itu sama seperti 1000 rakaat di malam-malam lainnya. Bagaimana kalau 4? Ya 4000 kali dia sembahyang di malam-malam lainnya. Istiqomahin, jangan sampai lepas, jaga itu 4 rakaat dia isya. Ya, nah ini surahnya udah bebas dah apa aja. Yang penting 4 rakaat dia isya.
mau Fatihah kuliah kulhu terfatihah al-falaq anas ke apa di kata al-hadat ini termasuk daripada bukan yang tadi surah tabarok itu, yang penting ngerjainnya 4 rakaat. Ya kalau kita nggak mampu tabarok, kita nggak mampu as-sajadah, ya kerjain aja. Yang penting surahnya apapun itu. Syukur-syukur dia bisa itu tuh sekalian tuh. Tabarok as-sajadah. Setelah itu udah rapi kita ngerjain Ba'diyah Isya 4 rakaat. Maka engkau kerjakan sembahyang witir. Nggak boleh pulang dulu. Suruh ngapain? Ngerjain sembahyang witir. Kira-kira merebut udah ngomel apa belum? Kata tuh pegang dah nih kunci dah gue mau pulang. Ya, kata bener pegang dah nih kunci dah termatiin lampu sekalian. Ini bakal pulang-pulang ya. Jangan pulang dulu habis ngerjain 4 rakaat Bang dia Isa kerjain witir. Berapa witir? Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Paling kurang tuh. Bang dianya Isa 4, habis itu mengerjain witir serakaat masih boleh. Karena paling kurang witir serakaat. Jangan pakai dikurangin lagi setengah rakaat, nggak boleh. Bagaimana bayangnya? Ya. Dan sekurang-kurang akmalnya, paling kurang sempurna itu 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Paling kurang sempurna 3 rakaat. Boleh dibikin 3 rakaat 1 kali salam, boleh dibikin 3 rakaat dengan 2 kali salam. Ya kalau 3 rakaat usolli sunnatul witri salasa rakaatin. Kalau 2 rakaat dibikin 1, ngerjain 2 rakaat dulu, baru assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi serakaat. Kalau niat 2 rakaat, tambahin kata-kata minal witri. Usolli sunnatan minal witri. Saya sholat sunnah daripada witir. Karena nggak ada witir itu genap 2, enggak. Minal witri ini lillahi ta'ala. Jadi boleh ngerjain 3 rakaat 1 kali salam, atau 3 rakaat dengan 2 kali salam. Nah, apa surahnya? Dan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ia pada rokaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surahnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Tuh, pada apa belum itu? Bisa sembahyang Jumat nih. Ya, jadi habis sembahyang, habis sholat witir, Fatihahnya rokaat pertama surahnya Sabbihisma, mengikuti Nabi. Jadi dia dapat pahala sunnah witirnya, dia juga dapat ngikutin contoh Nabi. Nabi sembahyang sunnah witirnya Sabbihisma. Pada rokaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah surahnya Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rokaat pertama Sabbihis, rokaat kedua Qul ya. Nah, kalau dia mau lanjutin, jangan duduk tahiyat awal, nggak ada tahiyat awal, langsung bangun aja menuju rokaat ketiga. Kalau dibikin 3 rokaat jadi 1 salam. Tapi kalau dia bikin 3 rakaat 2 kali salam, setelah kuliah ini tahiyat akhir assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi. Niat witir serakaat. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah surahnya Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Ya, jadi di rakaat terakhir yang 3 rakaat itu pas satunya adalah kulhu, al-falak, dan an-nas. Nah, itu kerjain sembahyang witir. Tapi ulama mengatakan kalau dia yakin bangun di akhir malam, lebih bagus witirnya nanti terakhir tuh. Biasa emang bangun malam ini orang jam 3 udah bangun umpama. Ntar witirnya sunnahnya tuh diakhirin. Ya, tapi kalau memang dia enggak yakin, andai kata dia enggak bakalan bangun malam, ya maka sholat witirnya sunnahnya didahulukan abis ba'diyah isya. Karena witir termasuk sholat sunnah yang Nabi itu enggak pernah ninggalin, bahkan jadi wajib bagi Rasul. Ya, bahkan ulama mengatakan sampai sholat isyanya tuh, kata ulama sebagian mengatakan sunnah diakhirin juga tuh. Jadi jam 3-nya baru ngerjain isya, tahajud, habis itu witir bagi orang yang biasa bangun. Tapi kalau nggak biasa bangun jam 3 jangan coba-coba. Akhirnya subuh isanya kesiangan, tahajud nggak dikerjain, witir apalagi, subuh kesiangan lagi, sampai 4 sembahyang dia kagak kerjain. Tapi bagi yang istiqomah, kata ulama, ada yang berpendapat isanya sunnah ditakhirkan. Ya, ya buat kelas kita udah normal aja dah, habis isya aja langsung sembahyang. Nah, kalau dia yakin witir biasa bangun, ya udah witirnya ntar malam sekalian tahajud, tutup sholat malam kamu itu dengan witir. Andai kata dia nggak ya bangun agak susah, umpama kerjain habis bangun dia isya witir.
paling kurang serokaat, paling kurang sempurna 3 rakaat. Nah, berapa banyaknya yang terlebih akmal, yang terlebih sempurna daripada itu 5 rakaat, ya. Kalau dia mau tambahin sempurna 5 rakaat. Dan terlebih akmal, pengen sempurna lagi 7 rakaat. Dan yang terlebih akmal, pengen sempurna lagi 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal, pengen sempurna lagi 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak sembahyang witir. Jadi witir paling banyak 11 rakaat. Qobliyah isanya 4. Isanya 4 rakaat. Ba'diyah isanya 4 rakaat. Witirnya 11 rakaat. Coba itu. Ya. Mm-mm. Ba'diyah isanya 4 tadi, habis itu witirnya dia kerjain 11 rakaat. Termasuk wadah orang-orang yang sudah muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah, termasuk waliyun min auliyaillah. Ya, begitu. Luar biasa tuh. Itu namanya orang udah cinta. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja udah kayak wajib. Ya, kalau jangankan yang wajib, yang sunnahnya aja udah kayak wajib buat dia. Itu orang udah cinta. Ya, sehingga sembahyang, sholat bukan karena menggugurkan kewajiban. Sehingga sholat bukan karena satu kewajiban buat dia, tapi karena udah cinta. Ya, berapapun, apapun yang dia lakukan semata-mata karena cinta. Jangankan 1/11 masih diladenin sama dia. Ya, begitu. Sama itu kayak orang kalau udah cinta, udah doyan sembahyang, udah cinta. Lagi jalan-jalan di rest area, bukannya kencing, bukannya ngopi, dia mah bayang duha. Di rest area masih sempet aja bayang duha. Kita nyariin kemana ini orang lagi sembahyang. Orang-orang pada ngopi, orang-orang pada makan, sempet-sempetnya di rest area di sembahyang duha. Kalau udah cinta begitu. Udah biasa, udah cinta. Ya. Dikit lagi. Dan sunnah membaca kunut, sunnah di witir itu pakai kunut, kemudian daripada rokaat yang akhir. Kapan? Daripada witir nisfu, separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sembahyang witirnya di bulan Ramadan, itu sunnah ditambahkan kunut di rokaat ketiga tuh, biasanya di qul a'udzu birabbil falaq an-nas sebelum apa namanya dia turun untuk sujud itu kunut dulu. Ya, biasanya di malam ke-16 hitungannya. Kalau nisfu Sa'ban di malam ke-15. Ya, kalau kunut di malam ke-16. Ada dalilnya tuh. Jadi kalau biasa dipakai di kita itu apa namanya di nisfu Sa'ban di malam ke-15. Tapi kalau kunut di malam ke-16. Makanya di sini witir pada nisfu yang terakhir, separuh yang kedua. Ada 14, ada 15. Separuh yang kedua tuh mana yang ke-15 itu? Malam ke-16. Ya itu sunnah tuh. Sunnah pakai kunut. Mau jamaah, mau tidak jamaah. Maka jikalau engkau berniat, kalau engkau niat bangun berbuat ibadah pada akhir malam, kalau kamu emang ntar malam mau bangun, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu tuh. Jadi emang kalau dia yakin bakal bangun malam ngerjain witir, lebih bagus witirnya dimalamkan. Sebelum masuk subuh itu lebih bagus. Tapi kalau nggak yakin, mendingan dia Isa langsung kerjain witir. Dan dinamai sembahyang witir pada waktu ini sembahyang tahajud. Jadi dia sekalipun ngerjainnya witir, dia dapat pahala tahajud. Ya, jadi kalau bedakan sembahyang malam dengan sembahyang tahajud. Kalau sembahyang tahajud harus disertai dengan tidur, kata ulama syaratnya. Sehingga nanti pahala yang ngantuk itu dapat pahala. Tahajud dia tidur dulu. Kalau dia sembahyang malam gak pakai tidur, namanya sembahyang malam. Ya qiyamul lail. Tapi kalau dia sembahyang tahajud harus disertai dengan tidur. Jadi kalau dia ngerjain witir, dia bukan hanya dapat witir, tapi dapat pahala tahajud juga. Karena sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sunnah mutlak. Karena sembahyang malam itu pahalanya besar sekalipun cuma 2 rakaat. Sehingga kata ulama, fa'innahu da'us solihin. Sesungguhnya sembahyang malam itu termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Para sahabat, para ambiya, orang-orang takwa, orang-orang yang muqarrabin itu senantiasa sembahyang malam. Walaupun cuma 2 rakaat. Apa giliran kencing bangun, padahal mah tinggal ngambil wudhu doang itu. Iya, otomatis udah dari kebet nih sembayang nih dia nih.
Ya buka keran nih, kagak jadi. Kagak jadi saya nulis kata malaikat, padahal mah ngapa kencing bangun ya, giliran tinggal sembahyang doang 2 rakaat. Emang kudu dilawan, kalau nggak dilawan nggak bisa. Oh iya, lawan, paksa. Ibadah kudu dipaksa, kalau dinurutin aja kalah kita. Fa innahu da'bus sholihin kata ulama. Karena ngerjain bayang malam, tahajud dan lain sebagainya, termasuk kebiasaan orang-orang soleh. Pengen dekat sama Allah di malam itu. Jadi hamba yang spesial. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pengen kedudukan yang tinggi, pengen makom yang terpuji, maka bangunlah engkau malam ngerjain bayang tahajud. Ya, itu kedudukan yang sangat mulia. Pengen apa aja tuh cepet banget tahajud tuh bangun malam dah. Ada urusan dunia kayak urusan akhirat banyakin tahajud ya. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rokatani yarka'uhumal abdu fi jawfil lail illa khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam tengah malam yang akhir, 2 rakaat yang dikerjakan seorang hamba di malam terakhir itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagi orang-orang yang ngerjain sholat malam sekalipun 2 rakaat, minimal bangun dari niatin. Sekarang udah enak sih ya, bangun malam ya udah HP udah ada. Heeh, apa namanya itu, keliling kampung masih ada itu di sini, yang jam 1 jam 2 diketok itu tiang listrik. Ada bahkan zaman dulu kan masih ada tuh ya, diketok. Iya, giliran jam 1 sekali, giliran jam 3 kali dia ketok. Nah, karena kita kebangun juga itu. Iya, belum orang pada miara ayam jago segala macam. Kadang-kadang suka bangun juga. Ya, zaman udah berbeda, kita diganti dengan alat-alat elektronik yang canggih. Ya, nyalain aja udah alarm, niatin jam 3 kayak jam 4 kayak. Bangun sekalipun cuma 2 rakaat. Istiqomah dulu 2, nggak usah banyak-banyak, jangan 8, jangan 10, belum kelasnya. Ya 2 dulu dah untuk mulain. Ya karena orang yang ngerjain 2 rakaat di malam hari terakhir di jam-jam sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Syah dan selanjutnya. Ntar habis sembahyang Ba'diyah Isya, habis itu dia ngerjain witir. Nah, lantas apa yang disuruh oleh agama setelah itu? Apa langsung tidur atau disuruh ngapain lagi? Ya, besok kita bahas lah. Nah itu ya, jadi ilmu kita amalkan walaupun sedikit-sedikit. Yang tadi 4 rakaat tuh minimal seumur hidup dah sekali dah. Kalau kita nggak bisa tiap hari. Surahnya Tabarok, surahnya As-Sajadah, Kuliah dan Kulhu. Kalau dia nggak mau itu surahnya apa aja. Yang penting 4 rakaat jangan ditinggalin. Seperti sholat malam di malam Lailatul Qadar. Serakaat dibandingkan dengan 1.000 di malam hari lainnya. Kalau dia 4 rakaat ya 4.000. Ya witir jangan ditinggal. Sehingga kan saya punya guru, ada 3 sholat sunnah yang kalau bisa jangan kau tinggal. Yaitu sholat duha, tahajud, dan witir. Yang ditinggal itu. Ya, duha yang di paginya, malamnya itu tahajud, jangan ditinggal. Dia mau tambahin lagi qobliyah bang, dia bagus lagi. Ntar habis ini kita bahas sembahyang tasbih lebih bagus lagi. Ya ada sembahyang taubat, ada sembahyang wudhu, ada sembahyang hajat, dan lain sebagainya. Ya, sholat sunnah banyak di dalamnya. Ya, sini deh ya, soalnya kita lanjutkan. Syah dan hendaklah engkau daripada sembahyang isya masgul dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Salah kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'mah wa yukabi majidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik radhiyallahu ta'ala an kulli syahadatina Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين